يا نبي السلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi akhrajan nas minadh dhulumati ilan nur wa yahdihim ila siratal mustaqim. Amma ba'du. Alhamdulillah, seluruh puji dan syukur kembali pada malam hari ini kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan berkat izin Allah, berkat rahmat Allah, sampai detik hari ini kita masih diberikan umur panjang. Alhamdulillah. Sehingga dengan kehidupan itu kita bisa hadir di rumah ibadah, menjalankan ibadah. Mudah-mudahan seluruh dan semua amal ibadah yang kita lakukan semoga diterima di sisi Allah Ta'ala. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama kita hormati Bapak Ibu pengurus Masjid Jami Al-Kamil yang hadir, rahimahumullah. Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, orang tua kami, majelis taklim, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin kaum muslimin rahimahumullah. Mengisi waktu kita menjelang sholat isya dengan uraian-uraian, untayan-untayan, kajian-kajian keagamaan. Mudah-mudahan dari hari ke hari kita bertambah wawasan, ilmu, pengetahuan dalam rangka kita meraih dan menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena dunia ini adalah sifatnya sementara, dunia fana. Fana itu artinya lenyap, habis, akan hilang. Lawannya baqa. Akhirat adalah kehidupan yang baqa, yang kekal dan abadi. Semua manusia sebelum memasuki alam akhirat, dia mesti melalui alam dunia ini. Jadi sebelum masuk ke dalam proses kehidupan selanjutnya, maka manusia harus menempuh alam dunia. Makanya dunia ini adalah tempat beramal, berbuat. Al-akhirah darul jaza. Dunia itu darul amal, tempat berbuat dan berbuat. Maka manusia yang terbaik itu adalah dia selalu berbuat kebaikan, karena kebaikan itu untuk dirinya sendiri. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Siapa yang berbuat kebaikan, maka kebaikan itu untuk dirinya sendiri. Wa in asa'tum falaha.
siapa yang berbuat dosa dan kesalahan, maka dosa dan kesalahan itu juga untuk dirinya. Sekarang tergantung kepada kita, mau kita berbuat baik atau berbuat dosa, karena semua itu adalah akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah. Itulah pengadilan Sang Qadirah. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih diizinkan oleh Allah ketemu dalam kajian kita. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah, selalu kita tetap berada, rajin datang ke masjid, dan kita selalu hadir di majlis ilmu. Karena hadirnya kita di majlis ilmu ini, wirid ini adalah pahalanya sama dengan Allah berikan ganjaran bagaikan orang berjalan menuju surga. Satu. Yang kedua, pahalanya bagaikan dia fi sabilillah, berjihad, berjuang pada jalan Allah. Yang ketiga, setiap langkah, satu langkah yang dilangkahkannya menuju majlis ilmu di masjid, apalagi di masjid, maka balasannya setara dengan pahala puasa sunnah 1 tahun dan sholat malam setahun. Itu satu langkah. Kalau banyak langkah, maka semakin banyak pahala yang kita dapatkan. Tapi ingat, yang perlu kita waspadai, jangan kita terkecoh. Pahala tu kini ku alun nampak le doh, alun zahir dia doh, masih diandoan baru. Diandoan tahu, belum dinampakkan, tapi nilai-nilainya sudah nampak. Kadang hidup kita senang, kita nyaman, kita tentram, anak rukun, badan sehat, rezeki lancar. Itu hikmah daripada itu. Itu yang rahmat itu. Jadi dari sekarang saja sudah nampak, apalagi nanti di hadapan Allah, kehidupan-kehidupan yang lainnya. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi oleh sebab itu, makanya penting bagi kita untuk kita selalu berada istiqomah. Istiqomah itu baik Bapak Ibu, berat, tantangannya banyak, tapi balasannya juga gede, besar. Ndak sembarang balasan saja doh. Dengan istiqomah, Allah menyatakan innal ladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang menyatakan Tuhan kami ialah Allah, tsumma istaqamu, kemudian dia istiqomah, tatanazzalu alaihimul malaikah. Satu, akan datang ke dalam qalbunya bisikan-bisikan ketentraman, ketenangan hati. Allah takhafu, dia tidak takut, tidak bimbang, tidak ragu, tidak camehnya doh menghadapi kondisi dan situasi. Wa absyiru bil jannah, dan orang istiqomah itu bergembira dengan janji Allah, yaitunya surga. Jadi istiqomah balasannya surga. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, kita jamaah semuanya istiqomah selalu, pelihara sholat dan sholat jamaah. Itu kajian bulan yang lalu tuh, di YouTube-nya tuh, amalan-amalan. Sesekali boleh ibu cari di situ. Karena kan istiqomah itu sangat besar. Tantangannya banyak, baik.
Kadang-kadang ado-ado saya, mulai saya sampai kamar saji, ado-ado saya halangannya. Inyak lahi, tan lahi, nilai tulah, panek lah, latih lah bagai. Boleh kalau hari gerimis, hujan lo hari. Kalau selesai, kalau nabe, memang dunia tu memang kayak gitu. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Itu kata Allah. Hai orang yang beriman, jangan gara-gara harta sabui salah apa sih hartanya. Jangan gara-gara anak, cucu, turunan an zikrillah, melalaikanmu, mengabaikan, apalagi kalau memalingkanmu dari mengingat Allah. Karena yang membuat awak lalai itu harta, anak. Apalagi kalau ada anak ketek-ketek. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Mari kita istiqomah selalu untuk berada di jalannya, di jalan yang Allah ridha. Apalagi kalau wirid awak sekali seminggu, sekali seminggu bu, sekali seminggu. Sampai lain lah tiap hari, tiap pagi orang kajian. Awak sekali seminggu. Maka rajin datang dari solat jamaah pelihara. Jangan sampai kalau tinggal awak solat jamaah merasa rugi sangai awak, menyesal awak. Ya Allah, tinggal jamaah bu. Karena awak tidak bisa solat 27 kali tu. Batang kali sampaian tu. Solat sekali di rumah saji sama jo 27 kali solat di rumah. Kalau awak coba lah 27 kali solat di rumah kan lain lah cerita kau. Sasek lagi curang. Maka di masjid jamaah usahakan solat tepat waktu. Awak yang mengaji. Jadi ada istilah dia tidak ada waktu. Waktu tu tidak perlu dicari do. Jangan cari waktu luang, tapi luangkan waktu. Gitu. Kalau mencari waktu luang kau mau bayar. Tidak ada dapat putih atau tu do, nyuado itu. Tapi luangkan. Mungkin jam 6 tu, jam 6 kurang seperempat atau jam 6 lewat seperempat, kalau mengaji orang di masjid kau, kadang-kadang mic datang walai. Itu caranya. Itu meluangkan waktu namanya tu. Tinggal sedualahnya. Tinggal tu makasih bereskan dulu. Ke kompor sana itu tinggal tu kalau bereskan dulu. Karena semuanya itu jangan sampai melalaikan kita. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Apalagi anak-anak kita perlu dan sangat perlu. Kenapa seperti itu? Akhir-akhir ini kemarin kita dengar, entah sampai kemari berita tidaklah, tawuran. Tenang bu, antara Pegambiran dan Pampangan ya, pontong tangannya. Ada tawuran yang menelan korban bagi mati. Abangga lah tu. Enggak dibanggaan. Tidak ada gunanya itu. Makanya perlu anak-anak awak dididik dengan cara baik. Jo agama. Kalau tidak ada agama, tidak akan selamat manusia itu, dunia akhirat. Karena yang menjamin keselamatan itu adalah agama. Agama itu mengingat. Kalau bengean, terlampau pesingkuhan. Dingean. Salat awak dingean jo. Sontale dingean begitu. Waktu Isya. Tadi lah dingean tu. Yang lain dia datang tu. Yang tak sadar diri dia tak datang. Sementara dingean besok sedang lama lalu pagi besok pagi dingean lo tak. 5 waktu dingean sehari semalam tu. Karena itu agama mengingatkan kita kembali. Para lujo wa ingin diri awak dan keluarga awak, anak-anak awak. Jadi Bapak Ibu,
mari awak didik, awak ajari anak awak dengan cara baik, jo agamo. Jangan pisah, jangan lapih, jangan keluar dari agama. Oh anak layah diazan dan diqamahkan lah selesai, belum. Diagiah nama yang elok lah sudah, lunjul dah. Diakikahkan, belum selesai juga. Awasi pendidikannya sampai nyo istiqomah, nyo teguh, nyo punya pendirian. Makanya di dalam Al-Quran Allah telah ajarkan kepada kita bagaimana mendidik diri, membentengi diri, keluarga, anak-anak turunan kita dengan cara yang lebih baik. Boleh dibuka surah Luqman surah ke-31 mulai dari ayat 3 balik sampai 9 balik. Tu dia jangan lu elok di situ tu. Kasihan anak-anak awak narkoba. Bapak Ibu, narkoba Sumatera Barat peringkat ke-6 di Indonesia. Zona merah. Boleh tanya tu. Hati-hati itu. Banyak cara sekarang. Orang-orang yang tidak suka, tidak senang terhadap Islam, maka hancurkan Islam tu. Baca roe generasi muda. Sasarannya itu. Begini tidak generasi muda aja dah. Mulai dari anak SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Lama suatnya tu, narkoba suat tu. Malahan melalui permen bagai. Sering-seringlah ibu bapak lihat videonya dokter itu Aisyah apa tuh Dahlan. Hati-hati, banyak cara pergaulan. Pacaran tuh boleh ya, pacaran Islami. Tidak ada yang pacaran tuh Islami itu. Yang pacaran tuh syetani. Adalah pacaran Islami. Wah, ala cara itu. Bismillah, awai tangannya gitu. Kebetulan di kolam renang tu, turui keluar rumah. Ndak jangan turui mempunyai kolam tu, bang. Hati-hati, gabaji bang. Paralu. Jadi bentengi. Kalau dah dibentengi, bagaimana caranya? Generasi awak. Banyak yang akan menghancurkan masa depan adalah peraturan berbuih bagai PP lo tuh. Boleh ya sekolah-sekolah generasi muda kau pakai alat kontrasepsi, kayak kondom. Itu secara langsung kan boleh zina, itu tuh. Karena engkau lemak di parwi itu. Itu peraturan Firaun yang kayak gitu tuh. Hati-hati. Jadi bentengi diri awak, keluarga awak kini kok. Caranya 1, 3 rumah, bu. Lain terang bu. Lain. Kalau ada yang ragu tanya bu. 3 rumah. Ini sering kita sampaikan, kita gaungkan. 3 rumah, maksimalkan 3 rumah kok. Kalau tidak kampek 3. 1, rumah tangga. Maksimalkan di rumah tangga itu didik bina anak-anak generasi awak. Kalau lah maghrib jam 6 tu jangan keluar julai. Anak ayam saja, anak kambing saja tetanggamu tu jam 6 hari panik tu. Ada 4 buah, ada anak ayam kau. Batu lu pulang je dah. Ndak ada cari balik dah. Anak ayam, kau anak orang. Lah jam 1 malam, jam 2 malam. Ndak pulang nyuan yang saya. Jadi jangan salahkan anak teknis awak dalam rumah tangga. Ingat, anak berangkat dari rumah tangga ke dalam masyarakat. Kau jadi warga. Bereskan di rumah tangga. Kalau dalam rumah tangganya beres, insya Allah boleh bapak ibu yang dosen, yang guru,
Boleh cobuan. Caliak perbandingkan anak yang tak biasa solat, tak jago solatnya, disuruh di orang gaeknya 5 waktu, itu parangainya lebih rancak, lebih santun daripada anak yang tak pernah solat. Ia cingkah orang barangnya, payah mabennya, tagang-tagang urik liyi hawa duwe. Kenapa? Berangkat dari situ, nilai-nilai. Kecuali kalau ada faktor, nanti faktor itu ada mempengaruhi itu. Rumah tangga, yang pertama dalam rumah tangga itu. Jadi makanya tadi tidak cukup azan, tidak cukup iqamah, tidak cukup hanya sekadar di agian namoh nan elok diakikahkanlah selesai, belum. Kawal tauhid yang ada. Makanya Allah menyampaikan di dalam Al-Quran ayat 13 surah Luqman itu, ya bunayya. Ini teknis Luqman dalam mendidik anaknya. Hai anakku, la tusyrik billah, janganlah engkau mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang besar. Nah, jangan engkau syirik. Nah, Allah satu-satunya Tuhanmu. Nah, sembah Allah. Belum diajarkan dia ilmu pengetahuan, ilmu sosial dan lain-lainnya, matematika, tapi dibimbing nilai-nilai tauhid yang ada di dalam diri. Karena manusia itu sudah punya, sado Allahnya manusia itu fitrah. Seluruh manusia, walaupun dia orang Nasrani, orang Yahudi, orang Protestan, itu dia fitrah. Kullu mauludin yuladu al fitrah. Setiap manusia yang dilahirkan oleh orang tuanya dalam keadaan fitrah, suci. Lanjutan hadisnya, maka orang tuanya ialah menjadikan anak itu Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Jadi fitrah itu fitratul Islam. Jadi oleh sebab itu ternyata nilai-nilai tauhid sangat penting sekali. Bina tarui, dibimbing, dikawal, diawasi, kawal terus sampai anak itu mandiri, sampai anak itu gadang itu sampai nyola bisa mandiri. Mandiri itu artinya nyo tidak perlu diperintah loh. Berbuat baik tidak perlu disuruh. Berbuat salah itu tidak perlu dilarang lah, nyo telah tahu. Solat tidak perlu diperintah lah doh. Jadi penting kawal tauhidnya. Yang kedua, ajari, didik anak awak dia di rumah tangga cara bersyukur kepada Allah dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Bapak Ibu, akhir-akhir ini awak sedih mencaliak kelakuan perilaku anak. Tapi jadi tanya sianan salah. Nyo malawan kau ranggai mangkai kecil ayah jo mandenyo basi takak bacekak macam-macam bateju basilinya tagang-tagang rek parwi we jo anak pagi itu menjaga anak yo cari-cari pungkang tu we. Itu bukan pendidikan yang baik. Pagi-pagi itu nak menjagoan sebuah tu nerancak ayah. Jadi tadanga di anakku, di talingo anakku, alun buka matonya tadanga di anakku suara ayahnya. Nah, orang dah ngaji di masjid sayang, ayo siap-siap sholat subuh. Tapi ayah tentu sholat. Tapi kalau ayah bakaru habiloh, lo kau menjaga anak. Nah itu, yang baik itu adalah suami. Menjagakan namanya menjagoan, bahasa Minang menjagoan. Menjagoan istri, membangunkan. Nah gitu. Ini sebaiknya suami membangunkan istri. Karena istri awak itu capek karajo. Jadi sangko karajo rumah tangga itu ndak barik itu. Itu ibu-ibu yang merasuan.
Ambo memang tidak maksimal marasuan, tapi ambo perasaan lain masih ada yo gitu kan. Iyo bare. Berat. Tidak talok kalau kami laki-laki itu ya bayar. Apalagi kalau ibu-ibu yang karajo di luar, pulang di kantor tu tidak meletang itu tu. Ke pasar dulu tu. Ke pasar aku menyiang tu. Asoy banyak isi itu. Tiba di rumah tidak balatan itu tu. Ke dapur dulu. Kalau kami laki-laki bisa nonton kaki, bisa main WE, main bacibu WE, bisa ngelai-ngelai, bisa nonton. Ibu lah di mana? Basi tukar dapur. Masa mana tu? Masak. Berat. Jadi pahala ibu, makanya memang balasannya adalah surga. Tidak ada balasannya yang lain. Tapi oleh sebab itu mari kita maksimalkan. Jadi didik anak awak dengan cara baik di rumah tangga. Ajari dia cara bersyukur kepada Allah dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Walau orang tuanya sudah pisah. Nyodo itu namanya carai namanya tu cari duit namanya tu. Karena ada anak-anak kita kayak gitu. Dia benci sama ayahnya. Langsung kita cut. Tak boleh. Kamu tak boleh marah benci sama ayahmu. Yo ayah, jangan. Soleha. Dia perempuan itu di sekolah. Kalau tak garah-garah ayahmu, kamu tak akan lahir di dunia ini. Dalam dirimu ada darah daging ayahmu. Walaupun tak beliau kini kau nama gadangan, nama dia makan, nama iduian, itu bahasa kayak gitulah. Beliau lah pisah, tapi ayahmu tetap. Dan ayah kini kau itu nama dia syariat saja itu, bagi sekolah. Kamu nikah nanti ndak berhak ayahmu ini menjadi wali, tapi ayahmu tu. Ndak boleh kamu melawan, durhaka, ndak boleh. Penting. Ini kadang-kadang kan anak kau tak makan asuangan dari mandi lo kadang-kadang. Makanya sering kita sampaikan kepada ibu-ibu yang pisah dari suami, jangan dihasut anak kita untuk benci sama ayahnya. Tidak boleh. Itu menanamkan dosa jariyah. Sini tidak ada tempat lain. Karena ada kayak gitu. Sepanjang anak tu benci sama ayahnya, sepanjang itu ibu mengalir dosa pada ibu. Boleh kalau sampai lama meninggal lo nanti. Berat itu. Jadi tanamkan, ajarkan cara bersyukur. Kalau ada makan, nah syukuri ya, ini makanan kita hari ini. Mana tahu kalau makan tu tak cocok junyo, jo salerohnya. Mau ambil tu pas-pas ya, habis, jangan basiso. Kita mendidik kayak gitu di rumah bu. Ada ciek dalam piring ambil. Kalau orang ke sawah nan saince nan sabiji itu itu kalau padi berapa bulan? 3 bulan, 4 bulan. Sampai bulan menunggu tu. Kau nak pergi ke sawah nin. Awak tinggal makan selanya. Betulan. Kau nak saliah tu saudara awak tu di Palestin. Hanya makan tu. Jadi supaya you pandai bersyukur. Kalau pergi ke rumah rambarele pas-pas habis-habis. Jangan basiso. Karena awak kadang-kadang aduh luar biasa. Nyo ambil banyak-banyak, nyo makan sesendok cukup katigo, nyo warranty, nyo tinggal saya le. Ya Allah. Itu mubazir kadang tu. Dosa kadang tu. Bayar kadang pula kosong sama suami kita. Kadang 5.000 lah, datangnya 5.000 loh. Kita tidak perlu itunya, tapi jangan berbuat zalim. Kalau tidak kadi makan rasanya tidak usah diambil. Kalau tidak kabi kurangi. Kadang-kadang awak alik ada 3, 5 okay. Tidak usah. Mayang perlu kadi makan saya. Itu tanda kita mengajarkan kepada anak agar dia pandai bersyukur atas nikmat dan karunia Allah. Karena masih banyak orang yang makan. Jangan dia biar tu. Kalau ikan dia biar, kalau ikan dimakan biar. Tidak.
tanamkan nak awak situ. Kadang-kadang jo ayah jo mandeh ni buat begitu boleh. Maka tak boleh. Makanya sunnah makan tu Bapak Ibu, sunnah makan tu jo tangan. Bahkan dijilek. Sunnahnya memang kayak gitu. Jilatan itu, kenapa makan sunnah dengan tangan? Mohon maaf Bapak Ibu ya, tanganku adalah ada mengandung zat racun, membantu mempercepat pembusukan makanan yang ada di lambung. Jadi tidak payah lambung awak itu duk berkerajo. Awak kini yang beralek makan pakai sendoknya. Kalau ada yang makan pakai tangan di mau beralek, jadi galalo. Itu makan sunnah tu. Tak apa-apa. Buktinya kalau ibu tidak percaya, ibu memasak gulai, ambil asiangan kat sapiriang untuk besok pagi. Itu sambal atau apalah gitu kan. Anak lupa tu kan, atau awak lupa. Ambil je tangan sambal tu. Biasa pakai sendok, je tangan sembiak. Besok pagi busuk tu. Berbau tu. Setidak rasan. Tak percaya cobalah. Tanda tangan tu punya zat yang cepat menguraikan makanan-makanan itu menjadi berubah. Makanya makanan yang baik itu adalah yang sehat itu kini dibuat besok pagi busuk. Iko 5 tahun. Mohon maaf Bapak Ibu, 3 tahun, 1 tahun bara zat kimia yang ada di dalam itu. Makanya anak-anak kini umur 30 lah stroke, cuci darah, umur 9 balik lah 2 kali seminggu cuci darah. Oh kepatang silaturahmi ke rumah sakit tu, pencelik cuci darah anak gadis. Ditelusuri sebabnya makanan dan minuman. Tak boleh daripada itu dah. Makanya orang-orang gaya kampung-kampung dulu kan sehat-sehat itu. Pucuk ubi, lalidi, paki, sambal lado, wak tawang. Terus bahasa kampung lah dah. Makanya sampai sekian tahun muah beliau membaca si nampak je baru, talingo si mendengah je baru, kuek je berjalan baru. Ikut 30 lasro makanan, tak ada lain daripada itu, makanan dan minuman. Makanya kita kemana-mana bawa air panas gitu, udah terbiasa. Kalau ada aqua, tak usah dikasih aqua. Jadi bagaimana itu mendidik anak awak, karena dia nanti akan berangkat ke luar, ke masyarakat. Ajarkan cara bersyukur kepada Allah dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Nah, itu nenekmu, Salim. Nah, itu kakekmu, itu om, paman, ini abang. Ajari supaya nyo santun. Lewat di buku orang gaib kalau nak kini Salimnya pipi kadang kan, kadang kepala aja. Yang sunnahnya itu adalah hidung. Jadi oleh sebab itu pendidikan terhadap anak itu sangat luar biasa Bapak Ibu, penting sekali agar dia terbiasa kebaikan-kebaikan. Kita anak ajarinya salat, ajarinya pakaian yang islami. Lah mulainya balik berakal, ajari batasan-batasan. Kalau nak mangan Nabi mengecehan, kalau ada anakmu laki dan perempuan, kalau dia sudah balik dan berakal, pisah tempat tidur. Padahal di kakak tu, saya senande, cik rumah, pisah tempat tidur. Artinya apa? Mengajari terhadap anak bagaimana berakhlak yang baik. Nak gadin, dalam kamar. Nah, caranya. Begitu mana Islam mendidik itu? Agar apa tuh? Agar lebih baik. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi pertama, kawal, awasi selalu tauhid diri kita, keluarga kita dan anak-anak kita. Yang kedua, ajari dia cara bersyukur kepada Allah dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Itu tidak ada tawar itu. Cara berbakti. Yang ketiga, kokohkan keyakinan anak. Bu, ada yang bertanya, Bu, boleh?
kuatkan keyakinan anak. Ini Allah punya keyakinan Allah. Siapa Tuhanmu? Allah. Siapa nabimu? Muhammad Rasulullah. Dia udah tahu ilmu-ilmu dasar, tapi kuatkan. Nah, walaupun engkau berbuat kesalahan dan dosa di atas langit, di dalam bumi, dake nan kalam, ndak ada orang mencaliak, ya'ti bihallah. Allah tahu. Nah, itu pengawalan nemu itu. Ayah jemandeh mungkin ndak mencaliak, ndak tahu, boleh dikecoh. Tapi Allah tidak akan bisa kamu kecoh. Sampaian tu, silakan kamu pergi kemana saja, ingat Allah mengawasimu. Hati-hati itu. Kadang tak terperhatikan di awak dong. Nah, lay salat ya mah. Tapi yo manyo anta di mah, anta lai, anta indah, kan tak jaleh doa dong. Dijajah terus di mana salat. Jusia tadi. Ah gitu. Nya anak awak. Ingat Bapak Ibu, anak awak, kita bertanggung jawab dunia akhirat. Bapak soleh, ibu soleha, malenggang masuk sarugo. Dek garah-garah anak ndak beres di dunia, ndak nyampai ke surga. Sampai pintu aja baru dikat langsung. Stop. Itu siapa? Oh iya anak awak. Panggil lagi. Ingat itu. Jangan menjadi penghalang. Itu yang dimukasih dengan firman Allah. Kata Allah, pelihara dirimu dan keluargamu. Keluarga itu yo anak, cucu dan istri kita, laki-laki. Nah, gitu. Jadi kalau laki-laki itu memang berat tanggung jawabnya, tanggung jawab berat. Ibu-ibu kalau masuk neraka itu suami dibawa dulu. Tuh. Berarti gara-gara suami. Kenapa? Suami tidak mendidik, tidak menasihati, tidak mengarahkan. Kan arijalu qawamu 'alan nisa. Laki-laki itu kan pemimpin. Tapi kalau laki-laki masuk neraka, ibu belum tentu. Kadang suami ini ndak pernah ke rumah saji doh, ndak kenal jenam bana jaga modo. Tapi istrinya soleh. Nah, jadi oleh sebab itu, bagaimana kita tetap selalu menjaga, jangan sampai selamatkan diri kita, keluarga kita. Kita tidak akan selamat kalau tidak menyelamatkan tanggung jawab kita. Makanya, jadi kalau ada ayah awak punya anak gadi, jangan sampai anak gadi awak membuka aurat keluar dari rumah. Jangan sampai istri-istri kita membuka aurat keluar rumah. Kalau ada seorang suami membiarkan anak gadinya, istrinya keluar rumah membuka aurat, malah nyo sanang, nyaman nyo, apalagi kalau pergi barale, pergi ke pasar, pakai sarawak ketat-ketat, itu namanya dayus. Bukan yang pajak apa batangnya ya. Pajak itu gayus itu. Dayus itu adalah seseorang laki-laki membiarkan kemaksiatan di rumah tangganya terjadi bagi anak perempuan dan istrinya. Nah itulah. Makanya nan terjadi kepatang di KN tu paling berang benar awak. Anak gadis awak yang suruh membuka jilbab. Kan termasuk orang Minang seorang tu, orang Solo. Oh. Awak lah kan jadi tuan pulang Pulangnya berserak tu mah. 8 balik orang yang suruh buka jilbab. Kamu tak itu. Ini profesor lo tu, profesor A tu. Profesor Kapindiang tu mah. Tidak benar itu salah itu. Jilbab itu harus dibuka demi kebersamaan mana? Awak akidah masalahnya. Ya ini main-main tak bisa, tak ada.
Akhirnya dia cuitan. Ambo satu, ambo kirim di Facebook ambo 5.000 lebih. Di YouTube, di Instagram, di Twitter. Nah, akhirnya dia cuitan awak tu, nyerubah boleh kan, dibolehkan. Tapi kan juga ganti. Biarlah diperindah. Memang orang-orang zalim tu kayak gitu. Padahal awak pembawa baki itu tuh dari Solo tuh, Putri Minang tuh. Nah, juga ganti dengan Nasrani. Apa katanya salah. Makanya Buya Agus Rizal paling berang mana. Jangan sampai dia main-mainkan. Itu masalah akidah itu. Tak boleh hak orang gitu kan. Jadi penting ajari anak-anak perempuan kita menutup aurat. Jangan dibolehan kalau keluar rumah. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, jadi kokohkan keyakinannya. Dia sudah punya nilai-nilai keyakinan, sudah, cuma kuatkan sampainya istiqomah. Asian kamu menguatkan tuh, atau karajo orang gaya dulu tuh. Madrasatul Ula, pendidikan utama itu rumah tangga. Dari rumah tangga. Nah, jadi makanya para lusangai mencari mantu tu, seorang laki-laki mencari calon istri, memang dasar-dasar agama itu penting sekali, penting. Jangan beda, jangan di luar dari itu. Ada kata-katanya Bu, boleh? Jadi satu, kokohkan, kawal, kuatkan keyakinannya. Dua, ajari cara bersyukur kepada Allah dan berbakti kepada kedua orang tua. Yang ketiga, kokohkan keyakinannya. Dia sudah punya nilai-nilai keyakinan, sudah, tapi kuatkan. Anak-anak awak itu narapuh gini kok, yang lemah. Pai KWC seseorang takwinyo, iya do antu saja. Malu antu aduh. Tidak ada Allah menciptakan antu do. Yang ada malaikat, jin. Yang ada manusia. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian yang keempat, kuatkan kesadaran beribadah. Kesadaran, ingat ada nilai-nilai situ ketentuannya, kesadaran ibadah. Ya bunayya, hai anakku, aqimis shalah, dirikan salat, perintah. Ada sampai perintah Allah itu di sana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi aqimis shalah, dirikan salat. Jadi anak-anak awan ada tawar Bapak Ibu, wajib perintahkan dia salat. Dari ketik dia jahat. Bila dia berlaku hukum wajib tu telah balik dan berakal. Kalau belum balik berakal, belum wajib. Sunnah baru, tapi pembiasaan. Makanya boleh anak-anak dibawa ke rumah saji. Tapi anak dibawa ke rumah saji, anak akan hendak mengadua. Iko sedang solat, orang sedang sujud nyetendang ke tipongnya. Atau dah muah tu dah. Kalau mengganggu, anak tu kan lo wajib solat dong. Kita mendidik dia solat, nak kita solat ya, ndak bakal lui. Nah gitu. Tapi kalau anak umur 1 tahun, baru-baru pandai berjalan, basi kencak saja di masjid kok. Kupia orangnya angguin bagai, orangnya dorong bagai. Ah tu, ndak usah dibawa dulu. Tinggal di rumah, didik dulu. Lah tahu jenambana baru, karena dia belum wajib sholat. Jadi oleh sebab itu yang keempat, kuatkan kesadaran ibadah. Aiko kadang-kadang yang lama dia awak gini kok, ndak ada ditanamkan nilai-nilai kesadaran ibadah doh. Kok sembahyangnya sembahyanglah, kok mengajilah, kok indahlah, nyoka pandai seorang sunya damuh itu doh. Tonggak rumah, tonggak masjid, katigo tonggak balai-balai. Anak alim ulama, anak imam khatib, kalau ndak baraja akan mau pandai do. Memang sianya. Insalabin itu dak do, harus baraja. Nah, jadi oleh sebab itu mari
agar kita mendapatkan anak-anak yang soleh dan soleha, menghadapi tantangan akhir zaman ini ke Bapak Ibu sangat barih bana, bukan barih bana. Maka selektif kita di rumah tangga itu cik dulu sampai bagiannya bro. Belum selesai, mudah-mudahan pertemuan berikutnya kalau Allah izinkan mulai panjang kita lanjutkan. Baik Bapak Ibu, demikian saja. Walaupun minkum ilal liqa fastabiqul khairat. Untuk kajian-kajian yang terdahulu boleh dilihat di channel YouTube Herman Tanjung. Itu ada di sana di Masjid Al-Kamil. Wabillahi taufik wal hidayah. Salah ke Allah kita taubat, salah ke manusia saling maaf memaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.